Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke which version ya sahabat kebahagiaan. Dan Kevin nggak tahu energinya apa yang akan muncul di pembacaan kita, tapi Kevin mau tarik energi untuk cinta bersegi-segi. Ada energi apa tentang cinta bersegi-segi? Lalu seperti apa alur energinya dari kartu tarot yang akan kita baca bersama-sama? Oke, dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, Kevin tarik untuk energi cinta bersegi-segi. Dikhususkan untuk sahabat kebahagiaan yang cintanya bersegi-segi. Bagaimana energi update-nya ya, kita akan cek bersama-sama. Cinta bersegi-segi. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi seseorang yang saat ini sedang ngejalin hubungan bersegi-segi dengan sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk energinya? Untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya di sini adalah Page of Wands. Kalau berkaitan dari energinya dia kepada diri kamu, apakah dia masih memiliki minat? Jawabannya adalah masih. Ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan ini adalah sesuatu hal yang membuat diri dia itu yakin banget tentang perasaan yang dia bawa. Meskipun dia tahu ini salah, meskipun dia tahu bahwa kita mungkin tidak memiliki sebuah kepastian di dalam sebuah hubungan, tapi orang ini punya tekad yang besar banget sama sahabat kebahagiaan. Ya, nama demonnya di sini adalah Agares. Agares ini tentang demon yang membawa sisi gairah, membawa tentang sebuah kabar. Orang ini terkadang memberikan sebuah kabar-kabar kepada sahabat kebahagiaan yang membuat kamu itu selalu tertarik dan ketarik sama energi orang ini. Ya, hubungan yang sering on off, tarik ulur, putus nyambung, itu sudah menjadi seperti kebiasaan hubungan kalian berdua. Dia memang ada tipe kalau orang yang pandai dan juga licin ya sahabat kebahagiaan, dalam artian dia memang susah untuk ditebak, susah untuk dipegang, selalu licin juga energinya. Berkaitan dari siapakah diri dia adalah orang yang cukup lama ngejalin hubungan dengan kamu. Mungkin ini adalah masa-masa muda kamu juga pernah terisi sebuah koneksi dengan diri dia. Walaupun masa muda kamu pernah terisi koneksi dengan diri dia, namun kisah cinta kamu sama diri dia itu belum berakhir. Dan mungkin sampai dengan saat ini masih terus tergerus di dalam sebuah hubungan. Dia adalah tipe orang yang masih memiliki gairah yang kuat kepada diri kamu. Ketertarikan kepada sahabat kebahagiaan bukan hanya tertarik secara fisik saja. Mungkin ini kedekatannya ini dia sudah lama kenal sama sahabat kebahagiaan, sudah tahu betul tentang seluk-beluk kamu. Dan ketika dia masuk ke dalam kehidupan kamu, dia kayak ngerasa milikin kamu seutuhnya.
dan gairah di dalam diri dia ini yang terkadang membuat dia itu nggak bisa berpaling atau meniadakan perasaan. Ya mungkin dia mengalami sisi labilitas ya dalam ngejalin hubungan sama kamu. Kadang baik banget, kadang positif banget sama kamu, kadang juga kayak kurang jelas, mengindikasi bahwa hubungan kamu bersama diri dia memang tidak ada komitmen. Ya, cinta bersegi-segi memang komitmennya itu susah dan berat. Makanya kenapa hubungannya sering tarik ulur, on off, karena nggak ada komitmen. Sedangkan komitmen itu adalah salah satu komponen cinta yang paling penting sebagai bentuk keseimbangan di dalam sebuah hubungan. Tapi dia akan selalu memiliki sebuah minat kepada sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya kita bertemu di kartu The Empress. Oke, Empress ini adalah simbol dari kenyamanan ya, sahabat kebahagiaan. Kenyamanan, cinta kasih, sesuatu hal yang sifatnya adalah candu. Kamu adalah zona nyamannya, dan dia ini kalau sudah cinta sama kamu tuh kayak, ya terkadang tuh bucin banget sama kamu. Terkadang itu kayak manja banget, namun terkadang ini juga sering menjebak. Empress itu adalah seseorang yang pada dasarnya adalah mudah sekali jatuh cinta ya. Jeleknya dari karakter Empress itu adalah mudah sekali jatuh cinta. Ketika dia jatuh cinta kepada diri kamu, ya suasananya mungkin membuat kamu tuh kayak ternina-bobokan sama diri dia. Dia itu kayak baik banget sama kamu. Dia tuh kayak memberikan banyak banget kenyamanan di dalam hidup kamu. Ya, saling berkesinambungan ya. Bukan kamu doang yang ngerasain nyaman sama dia. Dia juga ngerasa nyaman banget sama kamu. Kalau berkaitan dari hubungan ini, dia itu bakalan pergi gak sih sama kamu? Untuk saat ini energinya dia gak akan pergi kemana-mana sih, sahabat kebahagiaan. Karena Empress di dalam kartu Gotia Tarot di sini memiliki makna tentang zona nyaman. Dia sudah masuk ke dalam zona nyaman dari sahabat kebahagiaan. Nama demonnya di sini adalah Murmur. Murmur ini berkaitan dari sesuatu hal yang sifatnya adalah memelihara, tergoda, sesuatu hal yang membuat sahabat kebahagiaan itu kayak, ya udah kalau udah sama dia tuh bawaannya tuh kamu udah berpikir untuk lepas dari dia tapi nggak bisa. Seakan-akan hubungan ini tuh membuat kalian tuh terjerat di dalam kenyamanan. Apakah kenyamanannya ini adalah ilusi atau bukan? Mungkin sahabat kebahagiaan berpikir, apakah kenyamanan kita adalah sebatas ilusi saja? Tapi apapun yang dia berikan kepada kamu itu nyata. Orang ini pernah menderita di dalam diamnya. Yang terkadang tuh sahabat kebahagiaan kayak sering ngalamin momen dia tuh kayak sering diem, dia tuh kayak sering gak konsentrasi sama kamu, gak connect sama kamu, kayak pikirannya tuh gak tahu kemana, ngeblank kemana. Tapi batinnya dia, perasaannya itu udah nunjuknya sama kamu, tapi ketika ngobrol mungkin ngeblank, ketika ngobrol mungkin terkadang itu kayak gak connect. Ini mengindikasi bahwa orang ini memang sedang memikirkan sesuatu tentang hubungan ini. Jika memang saat kebahagiaan kayak ngerasain dia tuh kayaknya tuh ngeblank banget deh, nggak tahu kenapa, apakah pikiran, apakah stres atau apa, mungkin ini menjadi pertanyaan kamu. Tapi yang jelas di sini Kevin melihat diri dia tuh berpikir tentang antara bertahan atau melepasmu. Tapi kedua-duanya ini membuat diri dia tuh kayak nggak sanggup, sehingga dia hanya pasrah saja di dalam zonanya. Ya, dari segi perjalanan kehidupan cintanya dia mungkin banyak sekali sandiwaranya ya, sahabat kebahagiaan. Kamu juga tahu tentang seluk-beluknya, bagaimana dia ngejalin hubungan dengan, mungkin kalau dia yang punya pasangan sah, seluk-beluknya kayak apa, sandiwaranya kayak apa. Tapi sahabat kebahagiaan itu mudah sekali memaafkan segala bentuk kesalahannya. Meskipun terkadang kamu tuh tegas sama dia, kamu tuh kayak sering kasih nasihat, masukan sama diri dia, ya dia tetap gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan orang ini kayak istilahnya diusir, atau mungkin juga kamu tuh maksa untuk ngelepasin diri dia nggak bisa. Dia tetap diem aja di situ, dan akhirnya kembali lagi sama kamu. Karena kamu adalah Empress-nya, kamu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah nyaman. Empress itu memiliki makna tentang kenyamanan karena ada cinta di dalam. Lalu selanjutnya untuk energinya. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah King of Pentacle. King of Pentacle di dalam kartu tarot ini mengindikasi tentang manifestasi sesuatu hal ya. Ketika dia mungkin bermasalah atau bersinanggungan dengan sahabat kebahagiaan, ketika dia diam, dia memang terkadang tuh mengolah sisi kesetresannya itu dengan sesuatu hal yang dia senangi. Dia lagi senang apa ya, dia fokusnya kayak gitu. Pada dasarnya orang ini memang royal. Orang ini memang royal, sahabat kebahagiaan, gak pelit.
dia memang royal. Tapi ketika dia berada di kondisi antara bertahan atau melepaskanmu, ini membuat tingkat kestresannya itu tinggi. Lalu akhirnya apa? Ya, terkadang dia juga asik dengan kehidupannya dia. Dia mungkin menikmati hidupnya dia dengan menghambur-hamburkan uangnya dia. Karena dia itu tipikal orang yang, ya kalau misalkan aku tuh pusing banget, pening banget sama suatu hal, ya udah dia senang-senang sendiri. Yang terkadang membuat sangat kebagian, ini orang maunya apa sih? Tapi terkait itu semua orang itu punya gejolak batinnya masing-masing. Dan dia di sini, di dalam cinta bersigi-sigi, dia punya gejolak batin. Bahwasanya, ya mungkin aku sedang bermasalah dengan banyak hal, terutama cinta. Tapi nggak tahu kenapa orang ini secara ekonomi, mungkin ekonominya bagus, karirnya bagus. Tapi untuk masalah cinta enggak, atau mungkin juga sebaliknya. Mungkin dia masalah cinta itu kayak bisa bermain-main di dalam cinta, kayak menjadi Don Juannya di dalam cinta. Dia kayak seseorang yang bisa ngedaliin cinta banget. Tapi untuk masalah-masalah ekonomi atau masalah-masalah uang, terkadang itu juga dompreng kamu. Kalau misalkan ada energi bahwa dia tuh kayak seenaknya hati sama kamu, tapi terkadang juga dompreng uang sama sahabat kebahagiaan, kamu juga harus berpikir-pikir lebih dalam lagi ya. Karena jangan sampai kalian tuh mengalami sisi kerugian, udah rugi dari segi perasaan, rugi dari perhatian, uang kamu juga kena sama dia. Itu jangan sampai sahabat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan polanya itu di tahun 2024 sahabat kebahagiaan juga tahu betul kalau cinta bersegi-segi itu kan adalah cinta yang rumit. Kalau udah rumit, jangan sampai dia merumitkan uang kamu. Kalau kamu dapat benefit dari uangnya dia, ya mungkin oke lah, nggak masalah buat kamu. Tapi segala sesuatunya itu pasti akan ada karmanya ya, sahabat kebahagiaan. Dan berkaitan itu semua, Kevin melihat ya bahwasanya energi orang ini memang akan tetap dan akan selalu stay sama kamu. Kedua kartu di sebelah kiri dan kanan ini adalah kartu kerajaan ya. Page of Wands ini adalah energinya kamu. King of Pentacle mungkin dia dengan rumah tangganya dan lain sebagainya ya. Dan mungkin kamu usianya jauh lebih muda ketimbang pasangan sahnya, atau sebaliknya. Tapi yang jelas energi sahabat kebahagiaan ini yang memiliki karakter muda, kamu memiliki aura yang muda, membuat dia itu kayak nyamannya sama kamu. Secara komunikasi, secara ide, secara kreativitas, dia itu memang connect banget sama kamu ya. Kalau ngobrol apa itu koneksinya sama kamu. Ya mungkin kamu sama dia tuh pernah satu pemikiran yang sama. Sehingga vibrasi kamu itu kayak melekat di situ. Namun dia bersama dengan pasangan sahnya, mungkin jika dia yang memiliki pasangan sah, ya masalahnya mungkin complicated ya. Tapi apapun yang terjadi pada diri dia dengan masalah rumah tangganya, lebih baik sahabat kebahagiaan selalu bisa mendoakan hal-hal yang terbaik saja. Jangan bagaimana-bagaimana. Toh juga orang ini juga bingung bagaimana menghadapi situasi semacam ini. Dia nggak mau pergi dari kamu, dia nggak mau ngelepasin kamu, tapi bertahan sama kamu itu monoton. Namun terkadang itu dia juga bisa memberikan hal yang indah buat kamu. Inilah yang membuat kalian tuh kebingungan dalam cinta semacam ini. Tapi kalau misalnya sahabat kebahagiaan itu nggak ada sisi bahwa diri kamu tuh memunculkan kesadaran, ya selamanya akan terjebak dengan orang ini. Karena orang ini yang jelas gak akan pernah mau untuk melepasmu. Empress dan Page of Wands ini indikasinya dia gak mau ngelepasin kamu. Oke. Kemelut cinta bersegi-segi. Ya mudah-mudahan sahabat kebahagiaan harus tetap sadar pada diri sendiri dan juga tegas. Kalau gak tegas ya udah, kamu yang ngikutin permainannya dia. Kamu yang akan ngikutin permainannya dia. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Cinta bersegi-segi, kamu dan dia. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kita bertemu di kartu 8 pedang. 8 pedang itu sudah simbol kemelekatan di dalam pikiran ya, saat kebagian. Kartu pedang itu kan identik dengan pikiran. Dia yang terkadang itu menjauh dari kamu,
tapi kamu tuh bisa ngerasain energinya itu deket banget sama kamu. Dan ini yang membuat kamu tuh bertanya-tanya, kenapa ketika dia nggak ada kabar, dia menjauh sama kamu, hati kamu, perasaan kamu, pikiran kamu tuh melekat sama dia terus. Dan apakah ini berlaku untuk diri dia? Jawabannya adalah ya. Kamu yang sudah lama kenal, kamu yang sudah lama terkoneksi di sini, membuat diri dia itu kayak ketagihan dan kecanduan energi kamu. Ketika kamu mundur, ketika kamu membelakangi orang ini, ketika kamu mungkin diemin diri dia ini justru datang mendekat sama kamu. Dan inilah yang membuat kalian tuh susah untuk mengambil sebuah keputusan. Ketika aku menjauh, dia mendekat. Ketika dia mendekat, aku menjauh. Ini selalu berulang-ulang, energinya semacam itu. Mengapa bisa semacam ini? Ya, kalau kita telusuri dan kita analisa ya soal kebahagiaan, pada dasarnya kalian tuh jenuh terhadap hubungan yang gini-gini doang. Sehingga tarik ulur hubungan on-off itu sering terjadi. Karena kalian berharap sesuatu hal yang tak pasti. Namun kalian sama-sama merasakan cinta di dalamnya. Dan ini menjadi pertanyaan besar dalam hubungan kamu sama diri dia. Ya, kamu sama dia tuh kayak, ya udah kayak pasrah aja. Dia pun juga sama kayak pasrah aja. Tapi mungkin untuk saat ini dia akan semakin banyak diem sama sahabat kebahagiaan. Dia memikirkan antara bertahan atau melepasmu. Namun pikirannya dia tuh selalu berpikir bahwa kita masih punya kenangan yang banyak, kita masih belum bisa menyelesaikan misi kita masih belum tahu kita ke depannya itu bagaimana. Dan kesadaran orang ini memang belum muncul. Maka dari itu dia itu sering tarik ulur sama sahabat kebahagiaan. Tapi kalau sahabat kebahagiaan mungkin paham ya dengan pembacanya Kevin dari tema-tema yang sebelumnya tentang cinta bersegi-segi, dan kamu tahu bahwa ini salah. Tapi sahabat kebahagiaan sudah memunculkan sisi kesadaran, maka ikutin kesadaran kamu. Karena cinta, jika tidak ada energi kesadaran, kamu akan selalu berada di kondisi keinginan, dan keinginan itu masuk ke dalam kemelekatan. Seperti konsep energi. Kita manusia ya, sahabat kebahagiaan itu memiliki 3 energi. Energi positif, negatif, dan juga netral. Energi positif itu datangnya dari soul kita, dari jiwa kita, dari roh kita, yang sumbernya itu adalah keilahian dari Tuhan. Lalu energi negatif ini berada di tubuh kita. Lalu hal-hal yang berkaitan dari energi netralitas itu ada pikiran atau kesadaran. Paling tinggi itu adalah kesadaran sebagai energi netralitas. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan ingin melepaskan dia, memasukkan energi positif dalam diri kamu, ya sumbernya adalah bagaimana kamu itu meningkatkan sisi spiritual dan kesadaran kamu. Sehingga kamu tuh gak melekat sama diri dia. Dan kamu akan paham dan akan mendapatkan sebuah pencerahan di dalam diri. Ya mungkin hari ini kalian nonton tayangan YouTube tarotnya Kevin, atau kemarin-kemarin nonton tayangan YouTube-nya Kevin, kalian sudah kuat untuk mengambil keputusan, tapi terkadang membuat kamu tuh kayak ketarik lagi sama diri dia. Artinya apa? Kesadaran diri kamu itu belum memunculkan sepenuhnya, dan hal-hal yang berkaitan dari soul kamu ini belum bisa ditimpali hal-hal yang positif. Apa sih hal positif yang bisa membuat kamu itu meningkatkan sisi kesadaran secara spiritual? Ya paling banyak adalah mendekatkan diri kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kamu menimpali beberapa hal yang berkaitan dari ayat-ayat suci, dari Alkitab, dari Al-Quran, dari ayat-ayat lain ya, soal kebagian sebagai benteng. Oke, tentang hal ini tuh harusnya seperti ini. Ini adalah benteng kamu. Percaya di situ, tingkatkan nilai spiritual kamu, self love, mencintai diri sendiri, bermeditasi, dan selalu mementingkan diri sendiri tentang hal semacam ini baik atau tidak. Lalu memunculkan sisi kesadaran. Kalau kesadaran nggak muncul, ya udah kamu mungkin akan stuck terus sama dia. Karena di sini energi orang ini memang sudah melekat banget sama sahabat kebahagiaan. Melekat banget. Melekatnya kenapa? Hubungan kalian hanya gitu-gitu doang. Tidak ada sebuah pergerakan, seakan-akan tuh stagnasi. Ya meskipun dia terkadang kayak yakinin kamu tuh kayak, ya kita akan selalu bersama, kita akan hidup bersama, kita akan jalani ini semua bersama. Tapi mau sampai kapanpun, sedangkan diri dia nggak pernah ngambil ketegasan dan keputusan untuk hidupnya dia sendiri. Bagaimana dia mau ngatur kamu, bagaimana dia mau ngarahin kamu ke hubungan yang saling berkomitmen, sedangkan diri dia mungkin stuck gitu-gitu doang. Maka dari itu sahabat kebahagiaan harus memunculkan sisi kesadaran kamu. Jangan mempertaruhkan cinta di dalam cinta bersegi-segi hanya untuk mendapatkan dia, hanya untuk mendapatkan keinginan kamu kepada diri dia, terutama dari gairah. Karena di sini Kevin melihat ya pergerakannya dia tuh udah stuck gitu, antara bertahan atau melepasmu. Lalu bagaimana dia? Dia bahagia nggak sih? Dia menderita dalam kondisi semacam ini. Penderitaan di dalam diamnya dia ini
berpikir bahwa apakah bertahan atau melepasmu, tapi kedua-duanya tuh nggak sanggup untuk dijalani. Oke, untuk energi yang selanjutnya kita bertemu di kartu 10 pedang. Memang benar ya, sahabat kebahagiaan, dia memang menderita di sini. Dia mengalami sisi traumatik di dalam sebuah hubungan yang terkadang dia tuh kayak nggak jelas gitu loh, kemauannya tuh kayak nggak jelas sama kamu, tapi terkadang baik, terkadang gak jelas lagi, selalu mengulangi hal yang sama. 10 pedang di dalam kartu tarot itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu adalah perbaikan di dalam diri. Dia belum bisa memperbaiki di dalam diri dia, makanya akan selalu terjebak dan akan selalu terjebak dalam koneksi semacam ini. Dia memang cinta banget sama kamu. Dia memang terkadang tuh kayak bisa menerkam kamu kapanpun. Menerkam dalam artian ketika kamu mungkin sudah berpikir untuk diem nih, nggak mau lagi sama dia, dia bisa nerekam kamu lagi dan ketarik lagi. Di sini Kevin juga melihat ya, orang ini tuh nggak nyaman hidupnya. Dia itu sering ngalamin masalah-masalah itu berkaitan dari pengendalian emosi, karena dia nahan loh, dia nahan perasaan ini cukup lama. Dia nahan tentang tindakan-tindakannya dia tuh mesti gimana, dan dia nggak tahu caranya untuk lepas dari koneksi semacam itu bagaimana, karena dia juga masih dan kayak ngerasa perlu banget sama kamu dan masih butuh kamu. Lalu selanjutnya ada kartu 7 cup. Oke, memang benar ya, dia itu punya harapan dan mimpi-mimpi besar sama kamu. Di dalam doanya dia berdoa semoga kita dipertemukan kembali, semoga kita itu selalu bisa bersama-sama. Dia punya fantasi yang berbeda kepada sahabat kebahagiaan. Fantasi terbesarnya diri dia adalah menikah, hidup bersama, kaya bareng sama kamu, punya bisnis, dan kita bisa punya banyak keturunan sama kamu. Ini adalah keinginannya dia. Dia memang punya fantasi yang besar banget sama sahabat kebahagiaan. Tapi selain dia berfantasi di sini, di dalam doanya dia mendoakan kamu. Jika kita berjodoh, pertemukan kita nanti. Dia selalu berdoa semacam itu. Dan ini yang membuat diri dia itu kayak bertahan di dalam doanya dan kemudian ngelepasin kamu lagi. Ini adalah ujian terberatnya. Ya, dalam waktu dekat ini orang ini tuh akan banyak diemnya sahabat kebahagiaan. Dia akan banyak diemnya sama kamu. Tapi selagi dia diam, dia memikirkan tentang koneksi semacam ini. Dan ketika dia diam, apakah dia membenci kamu? Apakah dia memutuskan untuk meninggalkan kamu? Ini dia bimbang. Dia bimbang sahabat kebahagiaan karena dia masih bergelut di dalam fantasi tentang bayangan-bayangan diri sahabat kebahagiaan yang membuat diri dia tuh sulit untuk ngelepasin kamu karena kamu adalah candu bagi diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, kita bertemu di kartu Knight of Wands. Fiksi sahabat kebahagiaan, ketika kamu menjauh dia akan ngejar kamu karena kamu adalah target cintanya. Kalau kamu sudah menjadi target cintanya dia, pasti akan selalu dikejar terus sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartu Ksatria keluar 2. Ini ada kartu Knight of Wands, di sini adalah Knight of Pentacle. Kamu adalah bagian dari manifestasi energi yang selalu dia butuhkan dan dia akan selalu ngarah ke kamu terus. Meskipun dia menderita di dalam sebuah perasaan ya, di dalam diamnya dia, meskipun dia kayak stagnasi sama kamu, tapi tuh soulnya dia itu seakan-akan itu datang sama kamu, jiwanya dia itu kayak seakan-akan datang sama kamu, dan kemudian saat bagian sering mimpiin dia, dan kemudian nggak tahu kenapa kalian terkoneksi lagi, ketemu lagi, dan ini sering berulang-ulang, dan ini adalah godaan terberat hubungan kamu bersama diri dia, antara bertahan dan melepaskan. Dia tidak sanggup untuk memilih keduanya, sehingga dia hanya bisa diam di dalam sebuah penderitaan cinta. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita bertemu di kartu Hermit. Oke, memang benar ya sahabat kebahagiaan, dalam waktu dekat ini dia lebih terkesan diam. Dia lebih kayak terkesan jarang ngungkapin sesuatu atau ngomong sesuatu tentang perasaan, kayak sering ngurung diri, karena dia tuh kayak sudah bimbang banget, kayak udah pasrah banget dalam kondisi cinta bersegi semacam ini. Tapi ketika sahabat kebahagiaan menyambut, kamu membalut luka batinnya dia. Dia dengan sendirinya kayak anak kecil datang sama kamu, ngerengek manja, bla 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 bla.
Ini adalah karakternya dia yang membuat sahabat kebahagiaan tuh terkadang tuh kayak kasihan terus sama dia. Nah, rasa kasihan kamu sama dia inilah yang membuat diri dia tuh seakan-akan itu udah kecanduan kamu dan udah terbiasa sama kamu. Memang tidak bisa dipungkiri, pada dasarnya orang ini adalah tipikal orang yang kesepian. Dia mudah sekali stres, dia mudah sekali kayak ngerasain sepi. Walaupun dia mungkin banyak saudaranya dia mungkin banyak, tapi dia selalu merasa sendiri dan sepi. Ini adalah diri dia, dan kamu tahu tentang rasa sepi yang dia miliki, sehingga kamu selalu kasihan terus sama dia. Dan ini yang membuat kalian tuh tercandukan, karena kamu sama dia tuh sama-sama tahu kekurangan, tahu kebutuhannya masing-masing. Apa yang dia butuhkan kamu tahu, dan dia juga tahu apa yang kamu butuhkan. Dia tahu seluk-beluk kamu, tahu cerita tentang kamu, semuanya itu tahu. Tapi di sini yang jelas ya, suatu bagian dalam waktu dekat ini dia memang akan sering diem, dan dia kayak mencoba untuk mengintrospeksi, memikirkan banyak yang dipikirkan, bla 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 bla, yang terkadang itu kayak dia tuh diajak ngomong apa tuh nggak konsentrasi, seperti apa yang Kevin sebutkan di atas ya. Selanjutnya ada kartu 5 pentacle, sahabat kebahagiaan. Selain mungkin masalah-masalah yang berkaitan dari masalah ekonomi, masalah uang, masalah kekayaan dan lain sebagainya, dia juga bermasalah juga dengan sisi rasa percaya kepada orang lain. Dan inilah yang membuat diri dia tuh semakin diem. Tingkat kesetresan orang ini mungkin akan banyak ya, sahabat kebahagiaan, dalam waktu dekat ini. Tapi bagaimanapun juga, misalkan kamu itu kayak ya aku mau membalas budi sama diri dia, ya udah kamu doakan aja yang terbaik sama diri dia, agar dia tidak mengalami sisi tingkat kesetresan yang tinggi sehingga mempengaruhi sisi kesehatan. Karena Kevin lihat ya, beberapa hal yang berkaitan dari sisi stamina, energi, kesehatannya itu lagi kurang fit banget nih. Atau mungkin juga sebaliknya, sahabat kebahagiaan juga kayak badannya tuh kayak lagi kurang fit banget. Sehingga kamu tuh penting banget untuk meningkatkan sisi mental kamu, daya pikir kamu, jangan sampai stres. Karena penyakit datang itu dari tingkat stres yang tinggi. Oke. Selanjutnya energi apa lagi? Kita bertemu di kartu Kesatria Pedang. Oke. Knight of Sword. Lagi-lagi kartunya adalah kesatria, yang mengindikasi bahwa orang ini memang akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan ini sama kamu. Walaupun dia bimbang antara bertahan atau melepas, tapi dia akan selalu hadir untuk kamu. Ini adalah diri dia. Meskipun orang ini banyak kekurangan sama sahabat kebahagiaan, tapi ini sudah menjadi candu. Kartunya adalah The Star. The Star itu sebenarnya adalah perasaan yang sifatnya adalah harapan. Perasaan yang sifatnya adalah jauh. Dia memang gak bisa dan gak mau jauh dari kamu. Makanya dia tuh selalu berharap. Di dalam doanya dia selalu berharap. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan, dan aku memang terkadang selalu merenung, bengong di tengah malam sambil lihat bintang, yang seakan-akan aku juga berfantasi di situ. Andai saja aku bisa ngobrol sama kamu di malam hari, melihat bintang yang sama, kita ngobrol banyak hal. Aku pasti akan ngerasa nyaman di sini. Orang ini memang selalu menantikan kamu. Dia memang selalu menantikan kamu. Kapan kita bisa hidup bersama, kapan kita bisa menjalani kehidupan yang nyaman dan damai. Dia berpikir semacam itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Cup. Three of Cup di dalam kartu tarot itu memiliki makna selebrasi atau pertemuan ya. Dia menginginkan sebuah pertemuan yang indah kepada sahabat kebahagiaan. Meskipun dia menderita di dalam diamnya, tapi dia berharap andai saja kita bisa bertemu di dalam kebahagiaan, itu mungkin akan bisa mengobati perasaan sepi di dalam diri dia. Dan ketika dia berada di kondisi semacam ini, dia akan mengingat banyak hal. Dia akan mengingat tentang inner self-nya dia. Dia akan mengingat tentang kisah-kisah kehidupannya dia di masa lalu. Entah itu berhubungan dengan masalahnya dengan keluarganya dia, atau pertemanannya dia, atau pernikahannya dia. Dia selalu berpikir banyak hal di situ. Sehingga yang membuat orang ini tuh seakan-akan itu bermain di dalam sebuah fantasi bahwa aku nyatanya itu sama kamu. Ini adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 7 pedang. Sahabat kebahagiaan, fiksi, dia akan selalu membayangi kamu dan akan selalu datang kepada diri kamu. Dan dia akan selalu curi-curi waktu.
kepada sahabat kebahagiaan. Dia akan selalu curi-curi waktu kepada diri kamu. Meskipun dia diam dan lain sebagainya, dia masih tetap lihat kamu kok. Dia masih tetap pantau kamu. Dan kamu bisa ngerasain bahwa diri dia tuh selalu mantauin kamu. Oke, ada kartu Hierophant. Sahabat kebahagiaan, Hierophant itu adalah bentuk dari spiritual ya. Orang ini mungkin menyadari tentang sisi spiritual, mungkin dia belajar tentang sisi spiritual agar dia itu bisa mengendalikan ini semua. Tapi berkaitan itu, cintanya dia sama kamu ini akan berevolusi menjadi doa. Dia akan selalu mendoakan kamu. Dan di dalam doanya dia berharap ya, suatu saat nanti mungkin aku bisa ngelepasin kamu, walaupun terkadang ini berat. Tapi dia berdoa, ketika aku melepaskanmu, aku ingin kamu bahagia. Tapi untuk saat ini, realitanya dia nggak bisa ngelakuin itu semua. Oke, dia masih berharap banyak sih sama kamu. Saat kebagian kartunya adalah Ace of Pentacle. Dia berharap banyak. Dia masih ngerasain jiwa kamu itu ada di dalam diri dia. Dan ini terkadang aneh ya sahabat kebahagiaan. Cinta bersegi-segi tapi koneksinya itu kuat banget. Itu adalah bagian dari doa. Itu adalah bagian dari godaan, bukan doa lagi. Itu adalah bagian dari godaan. Cinta bersegi-segi, koneksinya kuat. Itu adalah bagian dari godaan. Ya mungkin sahabat kebahagiaan berpikir bahwa apakah aku sedang diuji dalam hubungan semacam ini atau tidak? Karena ini adalah bagian godaan kamu sama dia. Dan ini yang membuat kamu itu kayak susah banget untuk ngelepasin dia. Dia pun juga sama susah banget untuk ngelepasin kamu. Karena dia tahu peluang bahagia sama kamu itu jauh lebih tinggi. Dia tahu bahwa peluang sama kamu tuh jauh lebih tinggi kebahagiaannya. Karena kalian tuh sama-sama terkoneksi, sama-sama kalau membahas apa itu klop banget. Kayak istilahnya adalah frekuensinya kita tuh sama. Apa yang kita pikirkan terkadang sama. Apa yang kita rasakan terkadang sama. Dan kalian tuh jarang berdebat tentang masalah-masalah hal. Kalian tuh kayak satu jalur gitu loh, satu pemikiran. Dan mungkin hobi kalian, kesukaan kalian itu juga sama. Dan ini membuat banyak sekali kesamaan-kesamaan antara kamu dengan dia. Oke, ini adalah energinya diri dia di dalam cinta bersegi ini. Karena alur energinya seperti ini, Kevin ambil temanya adalah cinta bersegi-segi antara bertahan atau melepasmu di dalam sebuah penderitaan ketika dia diam sama kamu. Nanti Kevin ubah aja ya temanya itu kayak apa. Tapi yang Kevin tangkap ini adalah temanya seperti itu. Penderitaan dalam diamnya antara bertahan atau melepasmu. Oke, ini tema yang akan Kevin angkat. Judul temanya dapat ya. Karena Kevin membacanya itu ngikutin energi dari semesta aja. Seperti apa? Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama di sini ada Capricorn, hadir sahabat kebahagiaan, ada Virgo. Selanjutnya ada Cancer. Lalu di sini kita bertemu di energinya Aquarius. Lalu di sini ada energinya Libra. Yang nggak pernah ketinggalan Taurus, Pisces, dan yang terakhir di sini adalah Scorpio. Zodiak ini paling kuat ya sahabat kebahagiaan untuk tema pembacaan kita kali ini. Dan untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf D untuk Delta, ada huruf N untuk Nano, ada huruf W untuk Woman, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf G untuk Gamma, dan yang terakhir di sini ada huruf T untuk Tango. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini.
Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.